Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Arya Kusuma. Saya mahasiswa dari Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum sebuah buku yang berjudul Akhlak Tasawuf, yang dimana buku ini ditulis oleh Dr. Hajah Rohmah MA yang diterbitkan oleh PT Nasya Expanding Management pada tahun 2021. Alasan saya meresum sebuah buku yakni merupakan tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yang tercinta, yakni Bapak Syamsuddin MPD. Beliau menyuruh agar kita membuat kelompok dan meresum sebuah buku yang bertema Akhlak Tasawuf. Dan kebetulan di sini saya mendapatkan bagian atau materi tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Dan untuk apa kita belajar tasawuf? Apa manfaat tasawuf tersebut? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Tasawuf, jikalau kita memandang dari segi bahasa, dari mana asal daripada kalimat tasawuf itu, atau dari mana kalimat tasawuf itu terlahir, atau dari mana kalimat tasawuf itu hasil. Nah, para ulama tasawuf khususnya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai asal daripada kalimat tasawuf. Nah, yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata asufah, yaitu kata asufah, kata yang diberikan kepada orang fakir miskin pada masa awal Islam. Nah, kenapa demikian? Karena kata asufah itu diberikan kepada golongan-golongan yang memiliki ciri, yaitu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara duniawi. Dalam artian mereka hidup itu hanya untuk beribadah, tidak bekerja, tidak mencari duniawi. Itulah kenapa pendapat yang pertama mengatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata asuf. Nah, kemudian pendapat yang kedua bahwasanya tasawuf itu berasal dari kata asuf yang berarti bulu domba. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang menekuni tasawuf atau orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zahid, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menggunakan mereka selalu menggunakan pakaian yang sangat sederhana yang terbuat daripada bulu domba tersebut. Itulah kenapa kata tasawuf itu berasal dari kata asuf yang arti bulu domba. Nah, kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya kata tasawuf itu berasal dari kata sofi yang berarti suci. Karena sejatinya orang-orang yang menekuni tasawuf atau orang-orang yang ahli ibadah atau orang yang zahid itu memiliki hati yang suci daripada perkara-perkara yang berbau duniawi. Nah, kemudian pendapat yang keempat itu bahwasanya tasawuf itu berasal dari kata syaf. Maksudnya, atau kenapa bisa berpendapat bahwasanya tasawuf itu berasal dari kata syaf? Karena orang-orang yang ahli tasawuf atau orang-orang ahli ibadah itu digambarkan dengan orang-orang yang berada di barisan terdepan ketika melakukan ibadah kepada Allah atau melakukan kebaikan sesama manusia. Nah, kemudian pendapat yang kelima itu bahwasanya kata tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari kata
berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata Sophia yang berarti hikmah atau filsafat. Kenapa? Karena orang yang menekuni tasawuf sama orang karena orang ahli tasawuf dengan ahli filsafat itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mencari kebaikan atau mencari kebenaran yang berawal dari kegelisahan atau keraguan atau ketidakpuasan jiwa. Nah, itu tasawuf dari segi bahasa. Kemudian, adapun secara istilah, ulama juga berbeda pendapat mengenai definisi daripada tasawuf tersebut. Yakni yang pertama menurut Ma'ruf al-Qarhi mendefinisikan bahwasanya tasawuf itu adalah mengambil hakikat dan meninggalkan sesuatu yang diberikan oleh makhluk atau meninggalkan sesuatu yang di tangan makhluk. Itu menurut Imam atau Syekh Ma'ruf al-Qarhi. Nah, kemudian kalau menurut Imam atau Syekh Abu Bakar Al-Qahtani mengatakan bahwasanya tasawuf itu adalah budi pekerti, karena sejatinya orang yang menekuni tasawuf itu akan berefek kepada tingkah lakunya atau perilakunya akan semakin baik dan semakin bagus. Kemudian menurut Muhammad Amin Qurdi mendefinisikan bahwasanya tasawuf itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu mengetahui hal ihwal daripada sebuah kebaikan dan keburukan jiwa dari seorang yang menekuni daripada tasawuf tersebut. Nah, itulah definisi atau pengertian daripada tasawuf, baik dari segi istilah maupun segi bahasa sama-sama memiliki perbedaan yang terjadi mungkin karena para ulama meninjau dari segi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian kita beralih kepada ciri atau bagaimana kita mengetahui tasawuf tersebut atau ciri-ciri daripada tasawuf tersebut. Nah, adapun ciri-ciri daripada tasawuf itu yang pertama memiliki nilai-nilai moral. Artinya orang-orang yang menekuni tasawuf akan berefek kepada akhlakul karimah atau perilaku atau tata keramanya itu akan semakin baik, akan semakin bagus. Itu ciri-ciri yang pertama. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu dapat memenuhan fana dalam realitas mutlak. Maksudnya orang yang menekuni tasawuf bisa memfanakan atau menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya, sehingga yang tertanam itu hanya nilai-nilai kebaikan atau sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai akibat orang yang hidupnya bertasawuf akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terjauhi atau terjaga dari dosa atau kesalahan, maka hidupnya akan menjadi bahagia. Nah, itulah ciri-ciri daripada tasawuf, ciri-ciri umum tasawuf yang sebenarnya ada dalam Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai manfaat tasawuf. Apa yang kita peroleh atau apa yang kita dapat ketika kita menekuni yang namanya tasawuf. Nah, adapun manfaat-manfaat tasawuf, yang pertama itu membersihkan hati. Maksudnya membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati. Karena tidak mungkin nanti orang itu dikatakan ahli tasawuf, akan tetapi ketika dia beribadah kepada Allah, hatinya itu masih kotor. Hatinya itu masih sering berprasangka jelek. Maka orang-orang yang memiliki hati kotor ketika membawa hati kotor tersebut
kepada beribadah kepada Allah, maka tujuan atau sasaran yang kita tuju ketika beribadah itu tidak akan tercapai karena disebabkan hati yang kotor tersebut. Oleh karena itu, tasawuf akan memberikan kita tazkiyatun nafs atau akan dapat membersihkan hati kita maupun jiwa kita. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membersihkan diri dari pengaruh materi. Maksudnya, dengan kita menekuni tasawuf atau dengan kita mempunyai tasawuf, kehidupan tasawuf, kita itu akan terlindungi daripada materi-materi dunia. Maksudnya, ketika kita mempunyai materi atau ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, maka itu bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, akan tetapi kita akan mempergunakan harta tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta tersebut itu akan kita pergunakan kepada sesuatu yang baik. Itu maksudnya membersihkan diri dari pengaruh materi duniawi. Kemudian yang ketiga, dapat menerangi jiwa dari kegelapan urusan materi dunia. Maksudnya, orang yang menekuni tasawuf itu jiwanya itu akan bersih daripada sifat-sifat daripada sifat-sifat buruk atau daripada sifat-sifat tercela, sehingga orang yang jiwanya atau hatinya itu dipenuhi dengan keburukan itu akan menyebabkan itu sulit menerima kebenaran. Nah, akan tetapi karena kita menekuni tasawuf, kita akan mendapatkan keterangan jiwa, yaitu mudah dalam menerima kebenaran dan atau mudah dalam menerima sesuatu yang baik tanpa hati yang jelek. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu memperteguh atau menyuburkan keyakinan agama, karena orang-orang yang memiliki tasawuf itu sudah pasti keimanan atau keimanannya itu akan kuat, akan sulit untuk diruntuhkan. Kemudian yang kelima, manfaat daripada tasawuf yaitu mempertinggi akhlakul karimah manusia, karena pada dasarnya orang yang menekuni tasawuf itu berperilaku atau berakhlak dengan akhlak yang baik. Hal ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menuntun manusia untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia yang dapat menghilangkan akhlak tercela. Mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan dari pengertian tasawuf yang saya ambil dari buku yang berjudul Akhlak Tasawuf tersebut. Maka dari itu, apabila nanti ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.